أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nanti pada hari kiamat, yang mana tidak ada yang dapat memberi syafaat ya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu sebuah buku yang ditulis oleh ya, Syekh Wahid Abdul Salam Bali, yang mana beliau adalah salah seorang ulama yang sangat terkenal ya di Timur Tengah, ya, terutama sekali adalah di daerah Mesir, ya. Dan bukunya juga sangat terkenal ya di Indonesia, yaitu judul aslinya adalah Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton, yang terjemah dalam bahasa Indonesia, ya, buku dalam terjemah Indonesia diartikan ya dengan seluk-beluk alam jin dan syaitan. Ya. Dan beliau sangat terkenal sekali di daerah ataupun di negara-negara Timur Tengah ya, dengan bukunya, ataupun ada buku lain yang beliau tulis mungkin masih berhubungan dengan buku ini, yaitu berkaitan dengan ruqyah ya, maka beliau sangat terkenal ya sebagai ahli pakar ruqyah ya. Sehingga para peruqyah terutama yang ada di Indonesia itu banyak merujuk kepada beliau kalau berkaitan dengan ruqyah. Maka kita akan memberikan ya biografi singkat dari penulis buku ini, yaitu buku yang berkaitan dengan seluk-beluk alam jin dan syaitan. Beliau adalah ya berasal dari daerah ataupun negara Mesir. Beliau dilahirkan pada tahun 1963. Dan alhamdulillah ya sampai saat ini beliau masih hidup, dan beliau juga sering berdakwah ya hampir ke seluruh negara yang ada di dunia ini. Ya, jadi pernah juga beliau datang ke Indonesia. Ya. Dan negara-negara yang pernah beliau kunjungi adalah termasuk Hindia, ya, Malaysia,
ya, dan juga salah satunya adalah Indonesia. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi buku ini ya adalah buku yang sangat bagus sekali ataupun sangat patut dimiliki oleh para peruqyah. Ya, apalagi peruqyah yang masih pemula, ini sangat cocok sekali buku ini memiliki buku ini. Karena di dalamnya ya dalam buku ini dijelaskan berkaitan dengan seluk-beluk ya asal usul dari penciptaan jin, ya apa beda jin dan setan. Ya kemudian di buku ini juga dijelaskan ya berkaitan dengan bagaimana cara menangani ya orang-orang yang terkena sihir, ya ataupun orang-orang yang dia kerasukan jin. Ya karena kalau yang berkaitan dengan sihir ya ada buku beliau tersendiri ya berkaitan dengan sihir. Ya, tapi buku ini dipisah oleh beliau berkaitan dengan sihir. Ya, jadi buku ini adalah menjelaskan bagaimana cara setan itu masuk ke dalam tubuh manusia, ya bagaimana cara mengeluarkannya, bagaimana ruqyah yang syar'iyah, ya, apa beda ruqyah yang syar'iyah dan ruqyah yang syirkiyah, semuanya beliau jelaskan di dalam buku ini. Dan buku ini juga ya menjadi ralat ya, dari buku-buku beliau yang sebelumnya yang beliau tulis. Ya. Maka buku ini memang sangat bagus sekali ya untuk dimiliki oleh kaum muslimin. Ya karena di buku-buku beliau itu ada beberapa kesalahan. Jadi di buku ini ya beliau mengakui kesalahannya. Ya, biasa yang namanya manusia ya, itu tidak ada yang sempurna. Ya, tidak ada yang benar terus. Ya, pasti ada pernah melakukan kesalahan. Ya, makanya para ulama ya selalu mengatakan ya bahwasanya berpegang teguhlah kepada Al-Qur'an dan hadis. Ya, karena Al-Qur'an dan hadis ini tidak pernah salah. Ya, akan tapi kalau pendapat seseorang ya itu sudah pasti ada kesalahannya. Ya seperti Al-Imam Asy-Syafi'i ya yang dia memiliki qaulul qadim dan qaulul jadid. Ya, perkataan beliau yang lama dan perkataan beliau yang baru. Ya, ini adalah merupakan ya kebiasaan dari para ulama ketika mereka melakukan kesalahan, maka mereka segera meralat kesalahan mereka tersebut dan mereka selalu mengakui kesalahan mereka. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti insyaallah setelah jeda ini kita akan lanjutkan kembali ya pembahasan kita berkaitan dengan kitab ini setelah beberapa jeda berikut ini. Tetap bersama kami.